Terungkap, alasan Nasrani menyatakan Isa Al-Hamid Maha Terpuji. Umat Islam percaya Allah adalah Sang Maha Terpuji. Salah satu asma Allah, Al-Hamid, menyatakan demikian. Karena itu Nugraha tidak mengerti mengapa umat Nasrani sangat meninggikan Isa Al-Masih. Ia kebetulan melihat cara ibadah umat Nasrani dari YouTube. Nugraha berpikir apakah hal ini adalah kesalahan. Untuk menyatakan seorang manusia sama terpuji dengan Allah, Nugraha berteman dengan tetangganya, keluarga Pak Teguh dan Ibu Ayu. Mereka adalah pengikut Isa. Saat sore, Nugraha mampir ke rumah mereka. Ia minta waktu untuk berdiskusi. Akhirnya mereka bertiga minum teh di serambi, sambil mendiskusikan mengapa umat Nasrani memuji Isa Al-Masih seakan-akan ia Allah. Mari kita simak pembahasan mereka. Anda akan mengerti pengertian Al-Hamid dalam Al-Quran dan Kitab Allah. Juga melihat hubungannya dengan Isa Al-Masih. Hanya Allah yang layak bergelar Al-Hamid. Bolehkah saya bertanya hal mendasar? Nugraha memulai percakapan. Bukankah hanya Allah yang Maha Tinggi? Jika demikian mengapa umat Nasrani meninggikan Isa? Nugraha lalu menjelaskan kepercayaannya mengenai Allah. Salah satu asma Allah adalah Al-Hamid. Kata ini dalam Al-Quran berasal dari akar kata Hamida. Secara literal berarti kata dari celaan atau hinaan, sehingga bermakna yang terpuji. Ada beberapa ayat mengenai Al-Hamid dalam Al-Quran. Salah satunya adalah, sesungguhnya Allah Maha Terpuji lagi Maha Pemurah. Quran Surat 11 ayat 73, dalam hal ini, jelas hanya Allah yang berhak mendapat gelar Al-Hamid, karena dia berada pada posisi tertinggi. Dialah pencipta segala sesuatu, jadi kalian bisa mengerti inilah kepercayaan saya. Karena itu, saya sangat bingung, mengapa umat Nasrani meninggikan Isa? Tanya Nugraha kepada kedua sahabatnya. Apakah benar Isa sangat terpuji dalam Al-Quran? Pak Teguh dan Ibu Ayu mengerti kegelisahan Nugraha. Pak Teguh lalu menjawab, tahukah bahwa banyak tokoh Islam menyatakan Isa Al-Masih adalah nabi yang sangat mulia? Alasannya, karena banyak keistimewaan Isa tertulis dalam Al-Quran dan hadits. Pak Teguh lalu memberikan beberapa contohnya. Ibu Isa, Maryam, mendapat sorotan besar di Al-Quran. Ibu dari Isa, yaitu Maryam, sangat terpuji dalam Al-Quran. Namanya juga menjadi nama surah, Quran Surah 19, Surah Maryam. Bahkan nama keluarga Maryam menurut Islam, menjadi nama surah, Quran Surah 3, Surah Al-Imran. Puncaknya, Al-Quran menegaskan Maryam terkemuka lebih dari semua wanita lainnya. Hai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilih kamu, menyucikan kamu dan melebihkan kamu atas segala wanita di dunia. Quran Surah 3 ayat 42. Hal ini karena Maryam mendapat kehormatan untuk menjadi ibu dari Isa Al-Masih. Menyatakan betapa terpujinya Isa dalam Al-Quran, berbagai dalil menyatakan Isa sangat terpuji. Pak Teguh lalu melanjutkan. Al-Quran banyak menyebut nama Isa. Tercatat sebagai Isa sebanyak 25 kali. Disebut juga Ibnu Maryam 23 kali dan Al-Masih 11 kali. Selanjutnya banyak keistimewaan Isa. Beberapa contohnya, Isa satu-satunya pribadi yang lahir dari perawan. Ia perwujudan Ruh Allah. Quran Surah 19 ayat 17-20. Isa satu-satunya pribadi yang suci. Quran Surah 19 ayat 19. Isa terkemuka di dunia dan akhirat. Quran Surah 3 ayat 45. Semua ahli kitab perlu mengimani Isa. Quran Surah 4 ayat 159. Pribadi yang berada di sisi Allah. Quran Surah 4 ayat 158. Setelah itu Ibu Ayu bertanya, pernahkah Anda merenungkan mengapa Isa tergambar sedemikian? Hanya Isa yang mendapat penekanan begitu luar biasa. Nugraha menjawab, saya tidak tahu. Saya belum pernah terpikirkan hal ini sebelumnya. Pak Teguh menggambarkan seperti dalam sebuah kisah film, pemeran utama pasti mendapat sorotan besar. Ia tergambar lebih istimewa dari tokoh lainnya. Demikianlah tokoh pribadi Isa. Semua ini meneguhkan bahwa Isa Al-Hamid dalam Al-Quran, yaitu pribadi Isa sangat terpuji. Ia tertulis lebih dari nabi dan manusia lainnya. Hal ini juga yang dijelaskan dalam kitab Injil. Isa sangat terpuji dalam kitab Injil. Selanjutnya Pak Teguh minta izin dari Nugraha untuk mengemukakan beberapa penjelasan dari Injil. Pak Nugraha senang mendengarnya. Karena itu Pak Teguh melanjutkan keterangannya.
Ia menyatakan kitab Injil memberikan alasan mengapa Isa sangat terpuji. Yaitu, Isa adalah perwujudan Allah menjadi manusia. Injil menyatakan Isa berasal dari Allah. Pada hakikatnya Isa dan Allah adalah satu. Injil Rasul Besar Yohanes 10 ayat 30, walau dalam rupa manusia, Isa penuh dengan hakikat Allah. Karena di dalam Kristus, Isa Al-Masih terdapat segala kesempurnaan Allah di dalam tubuh manusia. Injil, Surat Kolose 2 ayat 9 FAYH, jadi jelas, Pak Teguh menyatakan, inilah alasan mengapa Isa sangat terpuji. Karena ia sehakikat dengan Allah. Pengorbanan Isa untuk keselamatan semua manusia. Ibu Ayu kemudian menambahkan bahwa tujuan Isa menjadi manusia adalah untuk menyatakan kasih Allah. Isa menjadi jalan menolong manusia berdosa agar bisa mendapatkan surga. Melalui pengorbanannya ada pengampunan Allah atas dosa manusia. Jika Anda mengimani dan menjadi pengikut Isa, maka tersedia pengampunan Allah. Anda bisa mendapat rahmat-Nya untuk masuk surga. Sebenarnya Dia, Isa Al-Masih Allah. Ia menjadi sama seperti manusia, bahkan sampai mati di kayu salib. Karena inilah Allah meninggikan Dia sampai ke surga dan memberikan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dengan mendengar nama Yesus Kristus Isa Al-Masih, segala lutut akan berlutut. Baik yang ada di langit, yang ada di atas bumi, maupun yang ada di bawah bumi. Injil, Surat Filipi 2 ayat 6-11 FAYH. Karena hal ini maka Isa sangat terpuji. Ia layak mendapat gelar Al-Hamid. Demikianlah penjelasan Pak Teguh, mengimani Isa Al-Hamid untuk masuk surga. Nugraha terkesan dengan semua penjelasan ini. Ia melihat bahwa Isa tercatat Al-Hamid dalam Al-Quran. Anda bisa mengunduh Taurat, Zabur, Injil, TZI, dengan klik link ini, Staf Isa dan Islam. Apabila Anda memiliki tanggapan atau pertanyaan, silakan menghubungi kami dengan cara klik link di bawah. Atau SMS WA ke 0812 8100 0718.